Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Revolution. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat procedural donut di Houdini. Oke, ini dia Houdini. Mungkin saya jelaskan secara singkat apa user interface-nya bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi dia Houdini. Ini adalah preset. Jadi bagian atas ini adalah preset. Teman-teman tools Houdini akan semua muncul di sini. Ini bagus untuk teman-teman yang ingin belajar bagaimana node itu bekerja, bagaimana mengachieve sesuatu. Oke, sini adalah viewport tempat geometrinya muncul. Jadi akan muncul di sini. Contoh saya akan buat box, akan muncul di tengah situ. Teman-teman juga dapat menyalakan grids dan beberapa fitur viewport di sini. Jadi untuk membantu teman-teman nanti. Di sini untuk memindahkan geometri seperti biasa. Mungkin teman-teman ingin memindahkan objeknya, rotate. Ya, ada di sini. Ini adalah parameter. Nah, apa itu node? Node adalah sebuah program kecil gitu untuk memodifikasi geometri teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan membuat proses ya, daripada membuat geometri itu sendiri. Jadi ingin mengachieve sesuatu, misal kita ingin membuat procedural donut, maka kita akan membuat proses untuk membuat donut tersebut. Oke, mari kita mulai. Jadi ini dia paling panas atau teman-teman bakalan ribet di sini di node tree. Jadi mari kita mulai. Kita beri nama ini procedural donut. Oke. Di sini kita ada reference, mungkin teman-teman yang ingin tahu. Ini dia. Jadi donut consist ada 3. Jadi ada meses, nggak salah ya meses, dan setelah itu coklat ini. Dan selanjutnya kita ada bread atau roti itu. Oke, mari kita mulai. Pertama kita ingin buat torusnya dulu. Kita buat torus, ini adalah source dari donatnya. Dan selanjutnya kita punya ini, kita masukkan 0. Dan kita beri nama ini input. Jadi kita ingin memprogram bagaimana cara buat donat. Input ini kita ingin membuat 3 bagian, yaitu pertama adalah donat, yang kedua atau mungkin rotinya, dan setelah itu kita ingin membuat meses, dan yang terakhir adalah coklat. Atau mungkin kita balik seperti ini. Jadi urut dari bawah ke atas. Oke, selanjutnya di roti ini kita biarkan seperti ini karena bentuknya nanti tidak berubah. Dan coklat ini kita perlu cairan gitu, seperti cairan. Jadi kita cukup procedural modifier seperti itu. Dan mungkin kita masukkan remesh di sini. Kita ingin modifikasi topologi mungkin sekitar 0,03. Coba kita lihat. Oke, mungkin cukup. Dan teman-teman juga dapat memasukkan subdivide di sini. Jika kurang bagus ini mungkin masukkan subdivide di atas ini. Oke. Dan kita punya seperti ini. Dan jika kita lihat di sini bagian atasnya saja yang ada cairannya, jadi bagian bawah ini tidak ada coklatnya itu. Dan kita masukkan attribute noise, atau mungkin kita masukkan molten. Di Houdini 19 sedikit berbeda molten dari biasanya, yaitu attribute noise sekarang. Yap, noise long displacement. Tapi kita tidak ingin long apapun, kita cukup gunakan seperti ini. Jadi amplitude ini seberapa kuat, dan elemen SAS ini frekuensinya, jadi kita kecilin. Oke, tambah seperti ini. Ini ganggu ya, kita kecilin. Oke, kita taruh di situ. Dan ini kita geser. Dan kita punya seperti ini. Mau diapakan terus. Jadi kita ingin ambil bagian atasnya. Kita masukkan mask by feature. Mask by feature ini berfungsi untuk mengambil bagian atas normalnya. Jadi normal yang menghadap ke atas akan dianggap masknya atau bernilai 1. Jadi kita scroll ke bawah, ini ada direction ya betul. Dan teman-teman tekan enter, maka akan terlihat itu harusnya.
Nah, seperti ini. Otomatis. Dan kita ingin menggunakan direction atas yang ini sudah betul. Ini adalah fitur yang dipilih. Dan scroll ke bawah ada opsi lagi ini remap direction mask. Jadi seperti di remap. Kita recurves datanya. Ambil lagi. Dan seperti ini jadinya. Kita gunakan ini. Dan selanjutnya kita transfer datanya. Jadi kita ingin ambil bagian yang luber seperti ini. Kita sebut transfer. Oke, kita tekan enter. Oh, bukan ya, bukan operatornya. Jadi kita perlu visualize. Kita gunakan color juga bisa. Di sini kita ramp by attribute dan kita gunakan mask. Nah, kita terlihat tambah bagus sudah. Dan di sini kita masukkan VDB from particles. Kita ingin mengambil pointnya, kita convert menjadi VDB particle. Oke, VDB from particles. Oke, ini dia. Jadi ini VDB from particles meminta atribut p-scale. Jadi apa itu p-scale? P-scale adalah point scale. Jadi kita perlu yang namanya atribut tersebut. Jadi kita masukkan atribut swap. Ini akan men-swap atau memindahkan atributnya. Jadi untuk pertama adalah mask. Setelah itu kita menjadi destination, jadi p-scale. Alright, nah sehingga menjadi seperti ini. Nah, apa itu attribute? Attribute adalah sebuah data yang exist di sini, yang ada tapi nggak terlihat gitu aja. Itu ada kita buat declare attribute mask di sini semakin bawah. Setelah itu kita transfer dari sini. Karena ini sudah dimodifikasi positionnya, setelah itu kita transfer ke sini. Kita swap menjadi p-scale. Nah, supaya hemat memori kita pindahkan ini menjadi move. Sehingga masknya hilang menjadi p-scale. Dan di VDB jadi seperti ini. Teman-teman dapat atur lagi di sini mountain. Nah itu jika pengen lebih meluber. Oke, coklatnya. Dan untuk resolusinya kita dapat gunakan sama seperti remesh ini atau ya, seperti itu. Dan apa itu VDB? VDB simply a volume. Jadi sense distant field di sini kita gunakan. Itu seperti ini dan kita perbesar lagi sedikit mungkin. Nah, sehingga kita punya coklat seperti ini. Kita masukkan VDB smooth juga bisa. Ups, salah lagi. VDB smooth. Ya sepertinya tampak lebih halus. Jadi seperti di blur gitu. Oke, ini dia. Ratio-nya cukup bundar-bundarnya nggak kelihatan itu. Oke, seperti ini untuk mengatur resolusinya teman-teman dapat atur di sini. Tentu semakin besar semakin berat. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Oke, seperti ini kita sudah punya coklatnya. Dan kita masukkan 0 di sini. Kita beri nama coklat. Out coklat gitu. Out coklat. Jadi sudah selesai prosesnya. Oke, ini dia untuk luberan coklatnya. Dan selanjutnya kita masukkan message. Message sama, kita ingin men-scatter point bagian atas saja di sini. Teman-teman dapat lihat di donatnya. Jadi nggak ada message di bagian bawah. Jadi kita perlu masking juga. Masking kita gunakan mask by feature juga sama. Teman-teman dapat duplikat di sini. Tekan Alt dan seret nanti akan duplikat. Nah, tekan Enter untuk melihat bagaimana operator ini berfungsi. Dan kita atur sini remap, kita kecilin seperti ini cukup. Dan selanjutnya kita scatter. Scatter ini cukup menambahkan points atau scatter points, menggambarkan points pada bagian mesh-nya itu. Dan sini kita gunakan opsi density, kita gunakan mask, sehingga bagian atas harusnya yang diambil. Jika teman-teman gunakan templates, nah itu bagian atas.
Oke, semoga teman-teman bisa melihatnya itu kan. Dan kita turn off the like iteration. Jadi sudah nggak ada batas seperti itu ya. Bisa lebih dekat dari step point ke poin yang lain, poin A ke poin B, selanjutnya seperti itu. Dan kita masukkan message-nya sekarang. Kita buat satu message, kita gunakan tube create. Dan kita masukkan message-nya, kita kecilin seperti ini. Dan end caps. Oke, kita ingin hemat mungkin, jadi kita dapat subdivide nanti bagian akhir jika teman-teman ingin lebih detail, itu lebih halus bagian akhirnya nanti. Ini kita bevel ya, teman-teman tinggal masukkan bevel. Dan kita ada exclusion, jadi ignore jika lebih apa tuh di bawah normal angle-nya nih. Dan teman-teman dapat masukkan lagi di division. Oke, cukup seperti ini. Oke, keren. Dan selanjutnya kita masukkan copy to points. Copy to points ini sama seperti cloner mungkin di Stream4D. Bagi teman-teman yang masih ingat, ini cukup men-scatter dari poin yang ada seperti itu. Dan kita kecilin. Di sini kita tidak ingin menggunakan transform. Teman-teman juga bisa menggunakan transform di sini, transform sama seperti namanya. Kita kecilin. Tapi sayangnya orientasinya tidak seperti yang kita harapkan. Dan juga size-nya sama semua. Jadi kita perlu attribute randomize. Oke, kita deal dengan scale dulu. Kita kurangi dengan p-scale. Sama seperti tadi, position scale. Sama seperti namanya attribute randomize. Jadi ini mendeclare random attribute bernama float. Oh, tipenya float maksudnya. Sorry. Oke. Dan ini dia, teman-teman dapat melihat dimensionnya di sini. Dimension cukup satu seperti ini. Jika 3 ini vektor, cukup satu dimension, yaitu float. Oke. Dan kita besarin sedikit. Oke, cukup seperti ini. Oke, size-nya sudah tampak random itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu dia keren. Dan untuk orientasinya kita gunakan rod, itu atau mungkin orientation. Kita masukkan atribut randomize. Kita gunakan orange attribute saja di sini. Dan ya nanti kita gunakan CD. Untuk sekarang kita gunakan atribut orient. Orient factor 4. Jadi teman-teman tambahkan dimension menjadi 4 seperti ini. Oke, keren. Teman-teman dapat atur sini distribution type-nya atau normal Gaussian. Ya mungkin tampak cukup keren di sini. Oke, dan teman-teman masukkan color tadi, atribut randomize, CD, dan seperti ini. Oke, ini untuk global scale-nya teman-teman atur lewat sini juga. Oke, ya mungkin seperti ini cukup. Donatnya ada yang menghadap ke atas seperti itu, nggak masalah. Dan kita beri nama di sini no out message. Nah, sekarang kita punya coklat, punya message. Dan ini adalah out donut dan nggak diapa-apakan. Ya mungkin kita subdivide lagi di sini. Dan kita duplicate seperti ini. Out roti. Oke. Dan selanjutnya kita merge semuanya ini. Merge berarti kita hubungkan node-nya yang ada. Gabungkan seperti itu. Oke. Seperti ini. Wow, what's going on here? Jadi kita perlu normal. Dan terjadi karena salah satu dari source ini, dari sumber dari merge ini nggak ada colornya. Jadi teman-teman lihat di sini CD. Ini kita deklarasikan warna. Jadi kita sudah ada warna di sini, tapi sayangnya di sini nggak ada. Akan ada CD. CD berarti color. Jadi kita perlu deklarasikan color juga, point. Kita random mungkin untuk warna ini seperti donat.
Oke, kalian seperti ini. Oke, untuk bagian sini, dan ini coklat, warnanya coklat, kita gelapin sedikit kemerahan di red. Oke, oke, seperti ini. Jadi kita deklarasikan CD sama oke, oh kamu punya CD juga, saya punya CD. Kalau salah satu nggak punya CD, maka akan menjadi nol warnanya. Jadi defaultnya value-nya nol. Itu depends apa atribut yang dipakai. Nanti Houdini tahu sendiri. Untuk masalah CD ini nanti akan menjadi nol. Jadi warnanya gelap tadi itu. Untuk mask itu nggak masalah. Karena nggak divisualisasikan langsung. Nah, jadi seperti ini. Wow, kita sudah punya donat. Tapi sayangnya misesnya tenggelam itu. Kenapa? Ya, jadi ini karena sumbernya sama itu ya. Jadi yang benar kita menggunakan coklat ini. Jadi kita ingin scatter di bagian atas luberan coklat ini daripada rotinya. Ya untuk sekarang ini kan kita scatter di rotinya ini, di sumbernya. Jadi kita perlu scatter di coklatnya. Kita gunakan object merge. Object merge ini kita ambil apa ini namanya, coklatnya kita pindahkan ke sini. Dan setelah itu kita ganti menggunakan mesesnya ini. Nah, jadi seperti ini. Wow, cool. Oke, kita punya seperti ini sekarang. Teman-teman dapat control force total count seperti ini. Jumlah poinnya seberapa banyak. Dan teman-teman juga dapat menggunakan density turn off, itu gunakan density scale. Jadi ini lebih procedural. Jadi nggak terbatas dengan apa namanya nih, force total count. Jadi berdasarkan areanya itu, luas areanya. Oke, kita beri nama no and coklat and procedural donut. Oke, seperti ini bagaimana cara buat procedural donut. Cukup mudah, caranya cukup simple. Teman-teman juga dapat masukkan sedikit mountain di sini. Jadi agak sedikit apa namanya, bengkong gitu, bergelombang di donat. Jadi sedikit mountain. Kita tunggu proses. Nah, seperti mungkin kita amplitude kita kecilin sekitar 0,05 coba. Jadi donat kan kak benar-benar seperti torus, sedikit imperfection di situ. Mungkin terlalu tinggi. Teman-teman juga dapat atur lagi elemen size. Oke, teman-teman dapat tinggal save itu procedural donut, dan mungkin untuk bentuknya teman-teman dapat ganti. Semisal, oh saya pengen ganti bentuknya menjadi sphere misalnya, kan ada tuh donat yang sphere seperti ini, mungkin bola-bola donat. Ya mungkin teman-teman yang suka seperti ini, salah dipastikan nggak terlalu jauh ya itu apa skalanya, itu dimension dari donat sebelumnya. Dan selanjutnya kita procedural donut. Nah, kita punya seperti ini, dan itulah namanya procedural. Jadi di sini kita membuat proses. Yang kita buat ini adalah proses bagaimana untuk membuat donat seperti ini. Jadi kita nggak menggeser yang namanya point seperti itu, vertex. Kita tidak memindahkan, dan kita tidak mengapply modifier apapun. Jadi semuanya visible di sini, visible dan dapat diubah-ubah. Oke, mungkin saya ingin ganti lagi apa namanya, test geometry. Di sini namanya test geometry. Mungkin kita gunakan donat Robert Toy, atau mungkin ini test template head. Nah, kita pilih nih, dan mungkin kita lihat skalanya. Pastikan skalanya juga sama, karena itu penting. Jika namanya procedural, jika terlalu besar nanti mungkin damage-nya 100, maka prosesnya akan memakan RAM yang banyak. Atau mungkin teman-teman di sini save-nya adalah teman-teman menggunakan node match size. Oops, match size ini seperti di match size berdasarkan reference. Kita gunakan box. Oke, seharusnya ini sesuai dengan reference box-nya ini. Ini yang akan diproses.
dan kita gunakan uniform scale, scale to fit, dan uniform scale. Coba kita geser, nah seperti ini. Jadi itu sama apapun source-nya harusnya sama itu. Tapi sepertinya untuk template head ini terlalu kecil yaitu. Jadi karena kita ingin scatter di bagian atas, cukup kita gunakan transform manual seperti ini. Dan kita rotate sedikit, size-nya kita berbesar, dan kita mungkin agak sedikit menghadap ke atas. Sehingga apa itu terkena, sehingga ini kan face-nya menghadap ke atas. Jika teman lihat normalnya itu akan menghadap ke atas itu. Jadi seperti di dot product di teman-teman matematika fisika. Oke. Seperti ini. Dan kita scroll ke bawah sini. Jadi kita punya seperti ini, kita turn off UV visualize-nya itu. Kita punya seperti ini sekarang. Oke, keren. Begitulah bagaimana cara buat procedural donut di HUD ini. Langsung proses seperti ini. Bayangkan teman-teman bisa membuat geometri yang banyak hanya berdasarkan membuat proses seperti ini. Kita tes geometri lagi, mungkin ini turn off shader. Kita lihat. Oke, kita punya donat cumi-cumi. Oh, apa bukan cumi-cumi, ini apa? Oke, kurang tahu namanya apa ini, hewan pokoknya. Oke. Ya, seperti itu bagaimana cara buat procedural donut di HUD ini. Semoga ini menambah wawasan teman-teman mengenai 3D. Dan nah, ini adalah untuk background depan tadi bagi teman-teman yang lihat. Oh, gambar ya, lebih tepatnya. Jadi ini dia hasilnya, gimana ini. Jadi ini adalah bagi teman-teman yang sudah bisa shading dan rendering. Ini tadi procedural donut yang kita buat. Dan setelah itu kita masukkan material node ini. Material node ini memasukkan material dari inputnya ini. Jadi ini per geometry input. Jadi di sini nggak ada materialnya. Dan setelah itu teman-teman dapat gunakan lighting sederhana. Di sini saya menggunakan HDRI Bus Restaurant 4K dari HDRI Event. Dan setelah itu render, masukkan basic lighting. Cukup gunakan environment light ini. Dan untuk materialnya sendiri, di sini ada 4 bagian, yaitu roti, coklat, dan meses. Dan semuanya ini cukup basic sekali. Jika teman lihat ini, very simple shader network. Cukup gunakan principled shader, masukkan warna, atur shader, specular, reflection roughness. Yang sama untuk coklat ini. Jadi supaya apa itu, karakternya seperti coklat, less roughness. Dan untuk message ini kita bind CD kita ambil datanya menggunakan bind node ini, nanti akan ditransfer ke principled shader dan setelah itu di render. Ya seperti itu. Dan untuk background ini, untuk belakangnya ini, background hitamnya ini hitam kebiruan, dan plate ini kita disable karena mengganggu komposisi jika kita nyalakan. So ya seperti itu bagaimana cara procedural donut modeling di HUD ini. Ini project filesnya saya buat public sehingga teman-teman dapat belajar bagaimana scene ini bisa dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.